Baik, terima kasih Bu Lita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar ya? Bisa Pak, jelas Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati sahabat saya, Bapak Dr. Idam Holik, sekaligus sebagai pimpinan KPU Republik Indonesia. Beliau banyak memberikan wejangan-wejangan kepada kita semua berkaitan dengan pemilu itu. Yang saya hormati para narasumber, Pak Kasman, Pak Dr. Kasman Jaya Saad, akademisi mohon maaf ini jaringan kayaknya kurang bagus itu ya. Ibu Lita, ya, ya. Yang saya hormati Ibu Khalisa Khalid, ya, dari Greenpeace Indonesia. Terima kasih Pak Kasman dan seluruh ketua dan anggota KPU Kabupaten Poso dan peserta yang hadir pada kesempatan ini. Saya kira saya langsung saja karena waktu yang diberikan oleh moderator sangat singkat itu, saya ingin mempresentasikan saja materi saya yang diberikan oleh panitia itu adalah saya ingin tadi temanya berkaitan dengan pemilu inklusif dan pembangunan berkelanjutan, tetapi saya fokus pada pemilu inklusif saja tadi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Pimpinan, Pak Idam tadi berkaitan dengan pemilu inklusif. Saya hanya menambahkan saja itu beberapa hal yang saya kira berkaitan dengan pemilu inklusif itu. Nah, kalau kita lihat tema isu-isu inklusif atau pembangunan inklusif ini kan sebenarnya sejalan dengan gagasan pembangunan inklusif ya. Jadi pemilu inklusif ini sejalan dengan yang menjadikan pembangunan ini sebagai mainstream di dalam pembangunan kesejahteraan. Nah, kalau kita lihat bahwa antitesa dari kemakmuran kemudian kemajuan itu adalah karena adanya keterbelakangan dan kemiskinan, di mana pembangunan di Indonesia tentu saja masih terjadinya disparitas dan ketidakadilan dan pelayanan pembangunan yang tidak setara serta tidak memberi perlakuan yang sama terhadap semua pihak, sehingga muncullah gagasan tentang pembangunan yang inklusif. Sejalan dengan itu, saya kira pemilu inklusif juga yang digagas dalam penyelenggaraan pemilu itu tidak terlepas dari wacana berkaitan dengan demokratisasi itu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, bahwa pemilu demokratis sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Idam itu ya, Kang Idam, saya ingin melihat dari 3 landasannya. Yang pertama itu adalah pada dalam konstitusi kita sebagaimana di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 bahwa memberikan dan menegaskan kepada kita segala warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Saya kira ini kalau kita lihat dasar-dasar dari inklusivitas dari pemilu yang dilaksanakan berangkat dari konstitusi dasar itu ya, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ya. Pasal 28 juga menegaskan dan kehidupannya. Nah, saya kira ini salah satu pemilu demokratis dan inklusif berangkat dari konstitusi dasar kita, di mana Undang-Undang Dasar 45 itu memberikan jaminan terhadap pelaksanaan
pemilu yang inklusif itu ya. Begitu pula di dalam dokumen hak asasi manusia itu dinyatakan bahwa hak pilih dan hak setiap orang itu guna berpartisipasi di dalam pemerintahan. Juga didasarkan pada 5 asas penyelenggaraan pemilu yang berkala, kemudian hak pilih yang rahasia, bebas, dan setara. Nah, ini saya kira yang mengilhami terhadap pelaksanaan pemilu yang lebih inklusif itu. Kalau kita lihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu ya berkaitan dengan hak pilih sebagai hak konstitusional, kemudian hak pilih dengan memberikan prinsip-prinsip non diskriminasi dan perlakuan yang sama. Ini kita bisa melihat di dalam putusan MK nomor 011 PUU 2013 di mana Mahkamah Konstitusi memberikan hak pilih ya, menegaskan bahwa hak pilih merupakan bagian dari hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum itu ya dan pemerintahan. Ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam pasal 27 konstruksi pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 1 itu sebenarnya pembentuk Undang-Undang Dasar tidak membahas ya berkaitan dengan hak pilih sebagai bagian dari dimaksud dari rumusan pasal 27 ayat 1 ini. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi itu sebagai penafsir tunggal di dalam konstitusi kita itu berpijak pada rumusan atas keyakinan bahwa konstitusi merupakan dasar yang tumbuh ya, yang hidup untuk mencoba untuk dikonstruksikan norma tersebut sebagai payung konstitusi bagi hak pilih warga negara. Jadi memang di Undang-Undang Dasar itu di pasal 27 ayat 1 tidak disebutkan bahwa tidak dikonstruksikan bahwa hak pilih itu adalah bagian dari ya, mohon maaf ini kayaknya jaringan saya lebih bermasalah itu. Ya. Jadi kita lihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian menegaskan terhadap prinsip-prinsip hak pilih sebagai hak konstitusional di dalam pemilu itu ya. Dengan demikian bahwa munculnya prinsip hak pilih sebagai hak konstitusional itu dalam konteks konstitusi kita di dalam Undang-Undang Dasar itu sini. Ya, berasal dari penafsiran dari Mahkamah Konstitusi itu ya. Nah ini saya kira prinsip pemilu yang demokratis dan inklusif. Nah sebenarnya konsep inklusif ini sebenarnya terlihat dari dua pendekatan. Pertama, pendekatan untuk mengembangkan pemilu yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikut sertakan semua orang dengan berbagai perbedaan, latar belakang, karakteristik, status, dan budaya. Ini saya kira pendekatan yang pertama, bahwa pemilu inklusif yang akan di pemilu 2024 nanti harusnya itu memberikan pendekatan di dalam pemilu yang dilakukan secara terbuka dan kemudian mengajak dan mengikutsertakan semua pihak di dalam ikut berpartisipasi di dalam pemilu tanpa dengan melihat berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik atau status dari dan budaya warga negara.
Nah, secara universal semua orang bisa ikut dan setara di dalam tahapan pemilu di Indonesia itu. Yang kedua, pendekatan yang kedua itu adalah bahwa pemilu inklusif ini memberikan peluang bagi setiap orang untuk ikut berpartisipasi, mengupayakan kemudahan untuk melaksanakan haknya dalam pemilu. Jadi saya kira pemilu inklusif ini memberikan peluang bagi semua orang untuk tidak ada hambatan di dalam mengikuti pemilu. Itu tadi sudah disampaikan oleh Kang Idam terkait dengan misalnya di semua tahapan pemilu, terutama pada saat penghitungan suara tentu saja tidak bisa ada yang menghambat itu ya, apakah dari sisi norma hukum dari peraturan KPU, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya itu yang bisa menghambat terhadap kemudahan setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk memilih di dalam hari pemungutan dan penghitungan suara. Yang berikutnya bahwa dua pendekatan ini disimpulkan bahwa pemilu inklusif ini adalah pemilu yang terbuka, yang ramah, yang meniadakan hambatan tanpa terkecuali, menghargai dan merangkul setiap perbedaan. Nah, saya kira ini konsep pemilu inklusif yang tentu saja nanti bisa diterapkan pada pemilu 2024 nanti. Saya kira ini tadi sebenarnya cakupan pemilu inklusif sudah disampaikan oleh Kang Idam ya, berkebutuhan khusus dan disabilitas, etnik dan ras, agama, kepercayaan, seks, gender dan kedaerahan. Saya tidak perlu sampaikan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat cakupan dari pemilu inklusif dalam konteks pemutahiran data pemilih, maka kita ingin pemutahiran data pemilih itu bisa dilakukan dengan secara inklusif. Misalnya di dalam pemutahiran data pemilih tentu saja untuk menanyakan anggota keluarga yang ada potensi masuk sebagai kelompok disabilitas pada hari pemungutan suara. Jadi saya kira ini pada saat petugas pemutahiran data pemilih ya yang akan melakukan pemutahiran data pemilih di berbasis RT RW tentu saja, maka ini di dalam form harus dipastikan bahwa menanyakan kepada keluarga ya, apakah misalnya adakah pemilih yang disabilitas itu mungkin belum didata di dalam di dalam form pemutahiran data pemilih. Kemudian menanyakan kepada tokoh masyarakat, adakah pemilih penyandang disabilitas itu di sekitaran basis RT RW itu ya. Kemudian ditanyakan juga kepada BPS berkaitan adakah pemilih yang disabilitas. Membuat catatan-catatan khusus jika menemukan pemilih penyandang disabilitas itu atau misalnya atas masukan dari RT RW dan tokoh masyarakat. Nah, ini saya kira benar-benar apa yang disampaikan oleh Kang Idam tadi dari sisi pemilih disabilitas memang salah satunya harus diberi kesempatan yang setara sama dengan warga negara yang lain ya untuk ikut terdaftar dalam data pemilih itu. Kemudian yang berikutnya tadi sudah disinggung ya berkaitan dengan cakupan dari pemilu inklusif ya. Selain dari pemutahiran data pemilih itu, tahapan berikutnya adalah pencalonan dan pembuatan daerah pemilihan. Menurut saya bahwa pencalonan pemilu, misalnya pencalonan presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, serta nantinya pemilihan kepala daerah, maka KPU wajib memfasilitasi dan melayani partai politik dalam mengajukan nama-nama calon ya. Jadi KPU harus bisa memberikan akses administrasi yang setara kepada semua calon dan kepada semua partai politik, terutama juga berkaitan dengan pemberian kuota 30% dalam pencalonan DPR dan DPRD sebagai keterwakilan dalam pemenuhan hak perempuan dalam politik. Nah, saya kira ini penting bagi pemilu inklusif diimplementasikan ke dalam proses pencalonan ya oleh KPU sendiri itu.
Nah, tidak saja kepada KPU sebenarnya pemilu inklusif juga harus bisa memasuki area partai politik itu di dalam melakukan pencalonan. Kalau kita lihat partai politik harus bisa memperhatikan bahwa setiap orang bisa mencalonkan diri dari partai politik, tidak mesti misalnya dia itu adalah orang kaya, pengusaha, misalnya dia punya uang yang banyak, dia tokoh misalnya, ya, kemudian dia berasal dari golongan bangsawan atau misalnya artis terkenal itu. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat rekrutmen calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, tentu saja masih memperlihatkan wajah yang seperti ini ya. Jadi mereka masih melihat dari mana apakah calon itu menjadi tokoh di satu tempat ya, kemudian dia menjadi pengusaha dan golongan bangsawan atau misalnya dari artis untuk bisa berkompetisi dan menjadi menjadi vote getter itu ya, menjadi vote getter di dalam kontestasi. Nah, ini yang saya kira memang ini diakibatkan karena adanya sistem pemilu proporsionalitas yang diterapkan di pemilu. Nanti kenapa? Nah, Pak masih termute. Oke. Ya, di satu sisi memang sistem pemilu proporsionalitas terbuka ini memiliki sisi positif ya untuk bisa mendorong semua bisa maju di dalam pemilu. Akan tetapi tentu saja ada sisi negatifnya ya, bahwa kompetisi antar partai politik dan calon baik secara internal maupun eksternal itu telah berdampak terhadap terjadinya diskriminasi calon itu ya. Ini saya kira karena tadi tidak memperhatikan inklusivitas di dalam rekrutmen calon pemilu itu. Nah, menurut saya memang KPU sudah di dalam mulai dari pemilu 2014 ya memberikan kemudahan-kemudahan termasuk kuota 30%, sebagaimana juga tadi yang sudah disebutkan oleh Kang Idam itu adalah sistem zipper system yang ada di dalam pencalonan ya. Jadi setiap setiap 3 nomor urut itu ada 1 orang perempuan itu untuk sebagai keterwakilan perempuan di dalam pencalonan itu. Nah, itu juga menurut saya bahwa telah memberikan ruang perempuan untuk bisa ikut serta berpartisipasi secara secara baik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dari sisi pembuatan daerah pemilihan. Pembuatan daerah pemilihan juga yang inklusif itu harus bisa mengedepankan aspek proporsional, perwakilan yang bersifat non diskriminatif sesuai dengan keragaman masyarakat Indonesia. Nah, saya kira sesuai dengan pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu bahwa ada 7 prinsip penataan daerah pemilihan yang tentu saja dari 7 prinsip penataan daerah pemilihan itu harus didesain oleh KPU agar bisa memperlihatkan inklusivitas di dalam pembuatan daerah pemilihan. Karena menurut saya Dapil ini adalah satu arena kontestasi bagi peserta pemilu di dalam memperebutkan suara. Bagaimana sistemnya bisa proporsional itu ya, kemudian integritas wilayah, cakupan wilayah yang sama, kemudian prinsip kohesivitas itu tentu saja bisa mencerminkan di dalam pembuatan daerah pemilihan agar agar daerah pemilihan ini bisa inklusif ya, yang bisa diakses oleh semua calon di dalam melakukan prestasinya itu. Nah, itu kira-kira di dalam pencalonan dan pembuatan daerah pemilihan. Yang berikutnya kampanye. Ini saya kira kampanye yang aksesibel dan inklusif ini tentu saja penting ya. Bagaimana kapan misalnya kampanye debat kandidat pasangan calon untuk pemilihan presiden dan wakil presiden misalnya ya. Ini
penting bahwa apakah misalnya penyelenggaraan debat kandidat yang akses itu untuk penyandang disabilitas, misalnya menyediakan juru bahasa isyarat ya dan atau juri bagi penyandang disabilitas. Nah, saya kira ini aksesibilitas dan inklusivitas di dalam kampanye ini sangat penting agar semua warga negara setara di dalam menerima visi misi program dan calon, baik itu calon presiden maupun calon anggota DPR dan DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini saya kira implementasi dari pemilu yang inklusif ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemungutan dan penghitungan suara. Ini saya kira juga penting, misalnya kita perlu melihat logistik pemilu, tersedianya formulir model C3 ya, surat pernyataan pendamping pemilih untuk pendamping pemilih penyandang disabilitas. Apakah benar-benar bahwa di TPS itu disediakan model C3 untuk surat pernyataan pendamping pemilih bagi pendamping pemilih yang penyandang disabilitas itu ya, karena kalau misalnya pemilih difabel ini memerlukan pendampingan, maka tentu saja KPPS perlu menyediakan formulir model C3 untuk pernyataan pendamping pemilih. Kemudian tersedianya alat bantu tunanetra braille template ya untuk penyandang disabilitas netra pada saat pemungutan suara. Ya, ini saya kira penting untuk disiapkan itu ya. Selanjutnya dalam pemungutan dan penghitungan suara, apakah template braille disabilitas netra ini tersedia itu ya. Mulai karena kalau kita ingin melibatkan pemilih disabilitas misalnya ya di dalam atau misalnya tidak menutup kemungkinan ada saksi dari partai politik atau saksi dari calon yang berasal dari disabilitas. Nah, paling tidak kita harus bisa menyediakan template braille ini untuk pemilih disabilitas. Jadi bagaimana kita melihat ketebalan kertas template dan ketinggian tonjolan huruf braille itu minimal 0,5 mm itu ya. Dari sisi lipatan dua sisi yang terkunci, kemudian petunjukan penggunaan template bagi pemilih disabilitas. Jadi saya kira ini penting untuk pelibatan organisasi masyarakat penyandang disabilitas dalam rangka untuk memastikan produksi template braille ini benar itu ya. Jadi saya kira mulai dari produksi ya di logistik sampai kemudian ke TPS, bahwa organisasi masyarakat penyandang disabilitas ini penting untuk dilibatkan di dalam akses pemilu, terutama pada pemungutan dan penghitungan suara. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau kita ingin lihat pemilu inklusif, maka tentu saja dimulai dari pembuatan kerangka hukum yang inklusif itu ya. Jadi kalau berangkat dari mazhab teori hukum inklusif, sebenarnya sistem norma dan sistem kelembagaan serta sistem nilai budaya itu ya, keagamaan, sistem fakta itu berfungsi bagaimana pedoman bagi kita semua dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi semuanya itu agar kita bisa mempertahankan tertib sosial dan kedamaian hidup serta mempertahankan kehormatan pribadi. Nah, ini saya kira pembentukan kerangka hukum pemilu ini harus dimulai dari substansi ya, norma dari pengaturan hukum itu, mulai dari undang-undang pemilu, juga termasuk di dalam nantinya peraturan KPU yang berkaitan dengan pengaturan semua tahapan pemilu. Nah, untuk mewujudkan kerangka hukum pemilu yang inklusif ini, saya kira mulai dari perencanaan, pembentukan regulasi, dilibatkan masyarakat ya, sampai pada bagaimana misalnya norma isi hukum itu bisa responsif terhadap perkembangan zaman dan responsif terhadap pemilih disabilitas itu kepada
warga negara yang mendapatkan akses terhadap informasi pemilu itu. Nah, sehingga apa? Sehingga pembuatan kerangka hukum yang inklusif untuk pemilu inklusif ini bisa mewujudkan tujuan hukum untuk yang hukum yang berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Nah, saya kira bahwa pemilu inklusif di dalam pembuatan hukum yang inklusif pula itu memerlukan perlakuan yang sama. Jadi norma substansi hukum yang ada di dalam kerangka hukum pemilu itu, termasuk pembuatan peraturan KPU, itu harusnya bisa bisa memberi perlakuan yang sama, setara, dan aksesibilitas kepada semua warga negara dan kepada semua kelompok. Apakah misalnya bisa menerapkan aturan hukum yang memberikan peluang dan perlakuan yang sama bagi semuanya, baik itu peserta pemilu, ya, kemudian calon perseorangan, pasangan calon presiden dan wakil presiden, maupun badan hukum partai politik. Nah, saya kira ini satu hal yang untuk di 2024, saya kira mungkin Kang Idam sebagai KPU Republik Indonesia tentu saja akan bisa memberikan bagaimana mendesain pembuatan kerangka hukum yang lebih inklusif, ya, terhadap pemilu yang inklusif pula itu, ya. Kemudian yang saya ingin menyampaikan sebuah deklarasi universal tentang demokrasi, bahwa demokrasi dibangun atas dasar hak semua orang untuk mengambil bagian dalam pengelolaan urusan publik. Pemilu yang aksesibel dan non-diskriminasi merupakan pemenuhan hak politik yang setara dan berkeadilan bagi warga negara. Nah, saya kira ini kuota dari saya, ya, yang terakhir dalam rangka untuk pemilu inklusif. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Bu Lita, mohon maaf tadi karena jaringan di kantor juga tidak stabil itu, ya. Mudah-mudahan inilah kendala kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sahran. Cukup detail melanjutkan dari Pak Dr. Idam Holik tadi, bahwa semua hal yang perlu diutamakan untuk mewujudkan pemilu yang inklusif, terutama dalam proses penyelenggaraan pemilu, terutama pelaksanaan tahapan pemilu, ya, dimulai dari pemutahiran data pemilih, kemudian pencalonan dan pembagian dapil hingga proses kampanye. Dan saya tidak terlalu panjang mengulang apa yang telah disampaikan Pak Dr. Idam Holik dan Pak Dr. Sahran Raden, karena masih ada dua narasumber lagi yang akan membawa kita menghubungkan pemilu yang inklusif dengan